Oke, kita langsung ke topik tadi, sekilas video brainstorming tentang sains. Sebelumnya kalian tertarik dengan film science fiction ya? Anin tertarik nggak nih? Iya, ya kayak tertarik. Fitri tertarik. Film apa yang pernah kamu lihat? Kok tertarik kamu? Jadi apa? Lupa? Suka film apa Jod yang pernah kamu lihat? Iya. Lagi? Oh, ya. Sekarang saya tanya, genre yang kamu suka apa enggak? Film percintaan, wis, petualangan, petualangan berarti. Anin, Harry Potter, magic ya. Oke, Fitri, horor, Jod, oh dokumentari, oke, good, big choice. Oke, TPMK pada perbulan ini kalian nanti mengetahui dan bisa menjelaskan Islam dan sains tentang pengetahuan. Kita masuk bahas tentang filsafat Islam dan ilmu sains dulu. Ini agak dalam untuk bahasnya di sini. Filsafat Islam itu tumbuh di abad pertengahan Islam. Kemudian baru di abad tersebut banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang dulunya itu tidak sepaham dengan falsafat karena ya dulu mulai dari falsafat Yunani ya, Plato, kemudian Aristoteles dan lain-lain. Nah, itu masih kurang, baratnya kurang murni. Kemudian baru tokoh di pertengahan, tokoh-tokoh seperti Imam Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina itu mulai bermunculan dan dari masing-masing beliau itu merumuskan kitab-kitabnya ya, falsafat. Kemudian hubungan filsafat Islam dan ilmu pengetahuan tersebut bisa terjadi feedback antara keduanya. Kemudian tema yang kita bahas nanti sumbangsi filsafat Islam di dalam pengetahuan, kemudian sumbangsi pengetahuan terdapat filsafat Islam. Kalau kita runtut pertama kali di abad pertengahan ini, pemikiran filsafat Islam ini ada beberapa periode, yaitu filsafat Mu'tazilah, filsafat pertama, kemudian Asy'ari Maturidi, filsafat kedua. Kemudian hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan itu apa? Yang mana di dalam Islam ini tidak pernah mengekang umatnya untuk yang namanya alergi terhadap kemajuan dan modernis. Itu yang paling penting. Walaupun secara tradisi kadang ada yang tradisi tradisional salafi, ada juga yang puritan, tetapi Islam itu aslinya mengajarkan secara teknologi dan juga sains itu boleh dikaji sebesar-besar. Kemudian sumbangsi filsafat dalam pengetahuan ini apa? Ini ada beberapa subjek, yaitu subjek-subjek yang tidak terbagi. Juga ada kaidah-kaidah universal yang a priori ya. Kemudian sumbangsi ilmu pengetahuan terhadap filsafat Islam itu apa? Yang paling penting itu aspek pengetahuan. Yang untuk membuktikan postulat dari argumen-argumen para filsuf tadi, yaitu yang kedua untuk menjadikan sarana-sarana atau kajian-kajian untuk menganalisis dari sumber-sumber filsafat tadi.
Itu untuk filsafat pengantar. Kita masuk ke Al-Quran dan sains. Oke. Kita mulai dari surat Ibrahim ayat 1, bahasanya intinya Al-Quran tersebut diturunkan Nabi Muhammad untuk menyinari atau sebagai cahaya harapan, kemudian dari kegelapan ya, kemudian mengimani berbagai Tuhan, hanya beriman kepada Tuhan yang oneness of the Allah. Kemudian di dalam ayat tadi itu ada yang namanya kaidah, ya, berhubungan dengan kaidah-kaidah uluhiyah, nubuwah, sakmiyah, ruhaniyat. Untuk uluhiyah ini sendiri Allah bersama sifat-sifat, yaitu ada wujud, kita bakok, muhalafatulil hawadisi, kiamuhu, binafsihi, wahdaniyah, kodrat, irodat, dan lain-lain sampai 20. Kemudian nubuah tentang nabi dan kenabian, biasanya dibarengi dengan sifat-sifat wajib dari nabi. Itu biasanya apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian sami'iyah atau yang dikabarkan, berita-berita wahyu yang diturunkan dari nabi itu dikabarkan dalam bentuk mushaf atau Al-Quran. Anin, Al-Quran agama samawi atau agama yang diimani oleh Rasul, itu ada berapa kitab yang diturunkan? Sebelum Al-Quran apa? Apa? Taurat, Zabur, Daud. Daud kitab ya. terus Injil, Al-Quran. Daud ternyata kitab. Fitri, Daud diturunkan, Injil diturunkan ke Nabi siapa? Zabur, Jodi. Hah? Nabi apa? Zabur, Nabi, Taurat, nggih. Nah, Al-Quran, nin. Nah, kapok arti. Kemudian kita bahas tentang rohaniyah dari bangsa-bangsa yang tidak kasat mata atau jin, malaikat, iblis. Kemudian secara pembukaan akidah, ini sains dan Al-Quran itu tadi sudah dibagi. Kita masuk ke ranah kelasnya para nabi yang dibekali Allah oleh mukjizat. Nah, mukjizat itu kalau bahasa awamnya itu seperti sihir lah, hal-hal yang menakjubkan di luar akal manusia. Contohnya sihir, bukan sihir. Contohnya mukjizat Nabi Musa, dikasih tongkat membelah laut. Tes. Secara sains, tongkat ini kan nggak ada hubungannya dengan belah lautnya. Tapi ada kajian bahwasanya bisa juga ya. Teknologi orang-orang Mesir dulu itu udah canggih. Ada sekiranya ada apa itu laut yang alat-alat yang bisa memisahkan tadi. Tinggal Nabi Musa kasih remote saja, ceret gitu. Gitu. Nah, orang Barat mengkajinya seperti itu. Karena orang Barat yang didahulukan itu logika daripada keimanan. Kemudian Nabi Isa ini mukjizatnya banyak sekali, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang lepra, bisa menurunkan makanan dari langit. Itu Nabi Muhammad lebih banyak lagi, paling banyak di antara para nabi. Yang paling menakjubkan itu bulan terbelah di dua. Terbelah dua saat
pembuktian mukjizat kepada raja siapa gitu pas. Ternyata 1.500 yang datang dikaji secara astronomi itu memang benar. Di bulan itu ada ibaratnya sisa dari belahan itu. Di belah jret itu ada. Coba saya lihatkan ya. Lewat pengamatan pengamatan di sana. Nah, ternyata ini ada mirip seperti ini. Nah, lewat astronomi ini loh. Nah, ada bekasnya. NASA pun membuktikan memang ada bekasnya. Kemudian itu banyak sekali untuk mukjizat. Kita masuk ke mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ini mukjizat yang tertinggi atau terbesar, yaitu kalau di mukjizat Nabi Muhammad itu mukjizatnya adalah kitab Al-Quran. Itu mukjizat yang sampai saat ini mulai awal sampai sekarang ini masih orisinal dan insya Allah sampai dipelihara hingga kiamat. Maka dari itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji ilmu di dalam Al-Quran itu melalui sains dan memang banyak dibuktikan. Misalkan kayak apa itu air di Mesir itu antara apa itu air laut dengan air tawar dengan air asin itu saling berkumpul di satu titik dan itu bisa dan masih banyak lagi. Nah, penurunan ini bisa kalian lihat ya di sini. Kemudian di dalam mukjizat Al-Quran ini juga banyak sekali yang membahas tentang gramatika bahasa, perundangan, sampai musik, sejarah, bahkan sampai 70% Al-Quran itu isinya memang kisah-kisah dahulu sejarah. Yang mana itu nanti bisa untuk pembelajaran untuk generasi selanjutnya. Psikologi, alam gaib, ilmu, dan sains tadi. Kemudian mukjizat sains dalam Al-Quran. Kurang lebih itu ada 750 ayat. Fenomena alam yang mana itu sekitar 150 ayat ini mengenai hukum. Kemudian ada kaitannya tentang tujuan manusia berpikir, bagaimana menjadi manusia yang ulil azmi, yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan lain. Lagi di Al-Quran itu ada berapa ayat jumlah? Fase biru. Berapa jat? Lupa apa belum pernah ngitung? Udah pernah ngitung? Anin coba di googling berapa ayat. Kalau tidak salah 4.444. Kemudian dari penjelasan ini sesungguhnya yang takut kepada Allah ini benar-benar hamba-hambanya the real, yaitu ulama. Berapa nih? Berapa? Berapa Fitri? Oh 6.200. Oh berarti
Salah. Oke. Kemudian kita bahas tentang Al-Quran dan biologi. Misalkan kejadian alam semesta, ayat An-Anbiya, ayat 30. Tidaklah orang-orang kafir ini mengetahui bahwasanya langit bumi ini keduanya bersatu. Kemudian kami belahkan kedua, kami jadikan tiap-tiap hidup dari air. Nah, kalau dikaji secara biologi, ya memang apa itu ada hubungannya. Kemudian aspek sains dalam arti penciptaan organisme hidup. Asal-usul kejadian organisme hidup, kejadian alam semesta, ahli sains barat yang sekiranya ATS ini mengkaji beberapa perkara ini. Contohnya, organisme hidup ini memang berasal dari air semuanya. Hampir 70% tubuh kita memang ini komposisinya dari air. Nah, kemudian secara kajian embriologi, nah, ini sama seperti ayat Al-A'la. Ya, Al bukan. Yang itu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu dan seterusnya. Itu dijelaskan bagaimana air mani ini dari segumpal darah, darah itu nanti menjadi segumpal daging, daging menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus daging lagi. Ini kan secara embriologi penciptaan di dalam embrio memang begitu. Dan itu runtut sekali dijelaskan di sini. Sampai ilmuwan barat itu banyak sekali yang beriman mengkaji. Ini perkembangan minggu kelima, minggu ketujuh, kemudian penentuan ini apa itu jenis kelamin. Nah, dan menurut Profesor Perrault ini apa yang dibicarakan selama 1400 yang lalu ini persis statementnya dan membuat takjub terutama oleh para sains biologi tentang kitab ini, persis seperti abad sekarang. Itu pernyataan Profesor Perrault. Kalau Profesor Johnson, intinya itu Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang eksternal, tetapi fase-fase atau stake dari mulai embrio, perkembangan, sampai pembentukan janin, dan lain-lain itu hampir sama dengan sains-sains kontemporer sekarang. Itu hebatnya pengajian Al-Quran. Ya, kemudian Al-Quran dan anatomi. Surat Al-Alaq. Kemudian setelah dikaji, ini kan banyak sekali ya di dalam Al-Quran itu yang berkaitan tentang siksa-siksa neraka berkaitan dengan kulit. Ternyata secara di anatomi fisiologi dan patofisiologinya kulit ini memang yang sensitif terhadap rangsangan panas, sakit, tekanan gitu. Getaran bahkan itu sensitif sekali. Ini sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat kami kelak kami masukkan ke dalam neraka. Kulitnya hangus, kulitnya kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Nah, secara sains regenerasi kulit juga ada dikaji di sini. Kulit itu memang kalau mengelupas dia
bagian dari epidermis, didermis, itu nanti dia akan beregenerasi, kemudian mengalami inflamasi, sel-sel itu nanti berkembang lanjut. Di Al-Quran An-Nisa sudah disebutkan, padahal ini 1.500 tahun yang lalu. Ya. Lagi-lagi Profesor Gerard C. College, nah, ini juga mengapresiasi atau memuji, membenarkan, mengimani tentang tersebut. Ini secara topografi, topografi itu ilmu lebih ke bumi ya, geografi. Ini permukaan bumi yang rendah. Ini surat Ar-Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sudah itu akan menang. Ternyata setelah dibedah petanya memang sama. Rum itu Romawi di Italia. Ini kemudian dikaji secara oceanografi, ilmu-ilmu kelautan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Air lautan ini tidak bercampur, tawar dan juga asin. Itu tidak bisa apa itu tidak bisa campur. Oke. Terjadi di Laut Gibraltar Atlantik. Kemudian membahas tentang kedalaman lautan yang dalam. Kemudian Al-Quran dan Engineering atau tenaga mesin dan lain-lain. Itu bisa ada sumber bahan api, ada juga Al-Quran secara kosmologi, tadi salah satunya teori Big Bang tadi, penyatuan alam semesta. Ya, oke. Itu. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin saya lihatkan secara apa itu secara sains ya, secara sains. Ini membahas partikel yang paling kecil di alam semesta selain virus. Virus kan paling kecil kalau di pelajaran kita. Ini kuantum.
Oke,